Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media. Program kajian kembali menemani Anda bersama saya Adinda Putri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah, umat Islam memperingati Hari Maulid Nabi atau Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa dikatakan sebagai salah satu cara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat yang telah dilimpahkannya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kita bergembira dan bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dapat menikmati agama Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus mengetahui keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan bertujuan untuk mewujudkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi umat Islam, makna dari Maulid Nabi ini adalah mewujudkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi, serta banyak mencari dan belajar tentang Rasulullah SAW. Nah, untuk itu kita akan bahas langsung bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Muhammad Nafik. Selamat datang, Bapak. Selamat datang kembali. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kakak Media yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk senantiasa menyambung tali silaturahim bersama para pemirsa Kakak Media yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan sebuah nilai sebuah harga yang memang tidak berharga dan mungkin tidak bisa dinilai dengan sebuah harga apapun, yaitu kesehatan. Sehingga kita mampu untuk menjalankan rutinitas, aktivitas, lebih-lebih kita sebagai seorang akademisi, kita bisa mencurahkan segala waktu ini adalah dalam konteks mencari dan berusaha yang terbaik. Dan pemirsa sudah disapa, dan sepertinya kita langsung masuk ke dalam sesi sharing-sharing informasi ya Pak ya? Siap. Untuk pertanyaan pertama, mungkin banyak pemirsa Kakak Media yang belum tahu atau belum mengerti juga apa itu Maulid Nabi dan kenapa ini sangat penting dalam agama Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'mah biduhuri wa wujudi sayyidil ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sahibis syafa'ah lana fihi qudwatun wa uswatun hasanah. Amma ba'd, para pemirsa, para pecinta Kakak Media yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, dan senantiasa bisa menikmati dari program kajian yang disampaikan atau kajian yang disebarluaskan oleh Kakak Media. Mudah-mudahan kita berharap melalui program ini senantiasa menambah keilmuan sekaligus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui kesempatan yang penuh hidayah dan penuh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana presenter sudah memberikan sebuah awal penjelasan terkait dengan sebuah hal yang kita kaji pada kesempatan hari ini, yaitu bagaimana memaknai atau bagaimana atau hikmah apa sebetulnya yang ada dalam sebuah hal yang kita kenal dengan peringatan Maulidur Rasul atau peringatan
dari sebuah kelahiran manusia agung yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kakak media yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai seorang akademisi tentu ketika kita berbicara, ketika kita mengungkapkan sebuah hal, tentu tidak harus atau harus memiliki sebuah legal standing. Ketika halnya pada kesempatan hari ini, kita berbicara, kita mengkaji terkait dengan sebuah hal yang sudah mendunia. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, walaupun mungkin sebagian besar di Indonesia perayaan atau peringatan terkait dengan kelahiran baginda Rasul ini merupakan sebuah momentum yang sangat sakral. Maka setidaknya ada beberapa alasan tatkala kita memperingati kelahiran baginda Rasul. Sebagaimana saya ungkapkan dari awal, tentu alasan-alasan yang kita bangun ini seorang akademisi harus memiliki legal standing, harus memiliki sebuah rujukan. Tidak hanya sebatas sebuah omongan tanpa didasari dengan sebuah dalil, tanpa adanya sebuah petunjuk. Maka tatkala kita berbicara terkait dengan peringatan Maulidur Rasul, peringatan terkait dengan perayaan dari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin hari ini kita bukan berada pada bulan Rabiul Awal, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan sebuah ungkapan perayaan daripada sebuah kelahiran baginda Rasul. Sebagaimana awal disampaikan, bahwa esensi pokok dari sebuah hal yang kita jadikan sebuah momentum perayaan baginda Rasul lahir ke dunia ini ada sebuah hal yang kita inginkan. Maka kembali lagi kepada sebuah perayaan Maulidur Rasul, konteks dari peringatan dari kelahiran baginda Rasul sebetulnya satu. Ini adalah sebuah esensi pokok. Satu adalah idharul farhi wassururi. Jadi dalam konteks memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada pokok atau esensi pokok adalah sebuah ekspresi kegembiraan, sebuah ekspresi, sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan yang tampak, yang harus kita tampakkan dengan adanya kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya sebatas sebagian manusia. Nah, tentu ketika baginda Rasul ini dilahirkan ke dunia ini dan sebagai rahmat bagi sekalian alam, maka sebagaimana salah satu yang menjadi atau yang dapat kita jadikan sebuah rujukan sebagai legal standing mengutip dari salah satu ayat Al-Quran dalam surat Yunus yang ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah penjabaran yang singkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, maka dengan fadl itu adalah sebuah karunia. Maka katakanlah dengan karunia, dengan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mereka bergembira. Nah, di dalam menafsiri ayat yang ke-58 dari surat Yunus ini merujuk kepada salah satu mufassir, beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini perlu kita ketahui siapa sebetulnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seorang akademisi harus tahu siapa beliau. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau merupakan seorang tokoh, seorang figur, seorang ulama yang ahli di bidang tafsir dalam sebuah karya, salah satu karyanya sebagai karya pemula dari kitab tafsir beliau yang ditulis bersama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Al-Imam Jalaluddin Mahalli dalam sebuah kitab tafsir yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, di kalangan dunia yang dikenal dengan tafsir Jalalain. Yang mana kalau orang Kediri mungkin menggunakan istilah bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain kan gitu. Nah, ini sebetulnya karya beliau sangat bagus sekali di bidang tafsir. Nah, ketika menafsirkan surat Yunus yang ke-58 ini,
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah Muhammad, dengan fadl, dengan keutamaan, dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sangat banyak karyanya. Bahkan beliau salah satu pelopor dari ulama yang bidang dalam sebuah bidang kajian tafsir yang dikenal dengan tafsir bil ma'sur. Abdurrul Mansur fi tafsir bil ma'sur. Dengan sebuah bentuk kitab yang namanya tafsir Jalalain. Tidak hanya itu sebetulnya. Beliau juga memang mutafannin di bidang keilmuan. Salah satu karya beliau dalam Ulumul Quran, beliau menulis buku yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada juga dalam hal terkait dengan ilmu furu', ada yang namanya kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Nah, sehingga ketika Jalaluddin As-Suyuti ini menulis karangan beliau yang namanya kitab Tafsir Jalalain, beliau diteruskan, ada sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau tidak mampu untuk meneruskan, kemudian diteruskan kembali oleh beliau yang sama-sama Jalalnya namanya. Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga disebut dengan sebuah nama Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Jalaluddin Al-Mahalli dengan sebuah nama kitab yang cukup fundamental, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Dan dalam konteks pembahasan tafsir Jalalain ini lebih banyak pembahasannya terkait dengan at-tafsir bil ma'sur, at-tafsirul ayah bil ayah. Tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, bahkan mungkin paling lemah, paling tidak dia bisa menggunakan penafsiran bi aqwalis sahabah, penafsiran Al-Quran dengan akwal dari para sahabat. Walaupun bukan berarti dari bidang tafsir-tafsir yang lain menggunakan tafsir bir-ra'yi misalnya, itu tidak dibolehkan. Ini sebetulnya juga direkomendasikan. Tetapi beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Mahalli lebih mengedepankan tafsir bil ma'sur, yang lebih banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Paling tidak kalau memang tidak ada dengan aqwalus sahabah. Nah, ketika beliau menafsirkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, yang disebut dengan al-fadlu, ma huwal fadlu? Al-fadlu huwa al-ilmu. Sementara yang kedua, wa bi rahmatihi, yang disebut dengan rahmat, ini beliau menafsirkan bahwa rahmat itu adalah dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata lain, katakanlah Muhammad, maka dengan karunia Allah yang berupa ilmu pengetahuan, karunia Allah yang terkait dengan hal-hal ilmu pengetahuan apapun, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Yang kedua terkait dengan rahmat, yang dikatakan dengan rahmat itu adalah sebuah hal peristiwa kelahiran baginda Rasul, dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah rahmat. Dan ini tentu tidak hanya sebatas dalam konteks ayat ini saja, sebagaimana yang saya sampaikan, beliau lebih banyak mengedepankan tafsirul ayah bil ayah. Dan ini didukung bahwasanya yang dikatakan dengan rahmat itu adalah terkait dengan kelahiran baginda Rasul atau dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga didukung oleh ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan juga ini didukung dengan penafsiran yang lain. Hadis yang lain juga menyebutkan, kalau tadi sama-sama sebaring terkait dengan ayat, hadis yang lain juga memberikan sebuah penjelasan. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ma'ana illa rahmatun muhdatun. Saya tidak lain adalah sebagai seorang rahmat, sebagai sebuah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus bergembira adanya sebuah rahmat, adanya sebuah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi di sisi lain, pada sisi lain ketika kita banyak menggulirkan, ketika di sisi lain kita banyak terkait dengan sebuah peringatan-peringatan baginda Rasul, kelahiran baginda Rasul, di sisi lain juga ada terkait dengan sebuah penolakan-penolakan yang memang mungkin kontra terhadap sebuah peringatan Maulidur Rasul. Nah, di tengah-tengah orang-orang yang menolak keberadaan dari sebuah Maulidur Rasul, yang dikatakan ini tidak ada asal muasalnya, tidak ada legal standingnya, maka kalau memang tidak ada sebuah legal standing, setidaknya ada yang kita bisa jadikan sebuah pijakan, bahwasanya peringatan Maulidur Rasul, peringatan
dari kelahiran baginda Rasul itu merupakan sebuah hal yang patut kita jadikan sebuah hal untuk ekspresi kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul ini dalam rangka sebuah har syukur atas nikmat Allah. Dalam konteks untuk bersyukur atas segala rahmat, atas segala hal-hal karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya terkait dengan anugerah ilmu yang disampaikan atau yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tapi adanya kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bertanya terkait dengan orang-orang yang mungkin kontra terhadap peringatan baginda Rasul, kelahiran baginda Rasul ini diperingati sedemikian rupa, ini dari mana sebetulnya ajaran terkait dengan sebuah hal kegembiraan, siapa yang mengajarkan? Nah, sebetulnya yang mengajarkan kita untuk bergembira, mengajarkan kita untuk bersyukur terhadap kelahiran baginda Rasul, tidak lain adalah Rasulullah sendiri sebetulnya. Nah, ini ketika merujuk, coba kita lihat tatkala ada sebuah hadis yang kita baca. Lama su'ilah an shaumil isnain, ketika baginda Rasul ditanya tentang bagaimana ya Rasulullah terkait dengan puasa yang dilaksanakan pada hari Senin. Apa jawaban beliau? Beliau memberikan jawaban, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin itu saya dilahirkan. Pada hari Senin itu saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk ekspresi kegembiraan yang diaktualisasikan oleh baginda Rasul ketika memperingati kelahirannya sendiri, Rasulullah memperingati kelahirannya sendiri. Setiap hari Senin beliau berpuasa sebagai ungkapan kegembiraan kelahiran beliau. Beliau berpuasa ini adalah sebuah wujud substansi daripada sebuah kegembiraan yang disampaikan, yang diekspresikan oleh beliau sebagai wujud syukurnya kepada Allah karena sudah dilahirkan, karena sudah pada hari itu juga sebagai orang yang menerima wahyu, sebagai penentu bahwasanya pada hari itu juga, hari Senin juga beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya terkait dengan sebuah substansi ajaran agama yang diperintahkan dalam ayat ini, dalam ayat tersebut dalam surat Yunus itu adalah sebuah konteks kegembiraan. Agama memberikan ajaran, agama memerintahkan bahwa kita harus bergembira. Substansi pokok daripada kelahiran baginda Rasul ini adalah ekspresi kegembiraan. Nah, kenapa kalau Rasulullah mengekspresikan kegembiraan beliau dengan berpuasa? Silahkan dengan apa saja kita ekspresikan, kita ungkapkan kegembiraan kita, memperingati kelahiran baginda Rasul. Kalau Rasulullah memperingati kelahiran beliau dengan cara berpuasa, mengekspresikan kegembiraannya dengan cara berpuasa, karena memang hobi beliau, kesukaan beliau adalah berpuasa. Maka kita semestinya, bagi orang-orang yang kontra, semestinya kalau memang kita diperintahkan berpuasa, diperintahkan bergembira, maka setentunya kita harus berpuasa. Ini tidak seperti itu. Jadi konteks kegembiraan itu boleh diekspresikan dalam bentuk apapun selain hal-hal yang melarang aturan atau selain hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Silakan mengadakan sholawatan, mengadakan khatam Al-Quran, bersedekah. Karena konteksnya perintahnya adalah falyafrahu. Ketika konteks ini adalah konteks silahkan bergembiralah, maka kita dengan aktualisasi kegembiraan dalam bentuk apapun silahkan. Karena konteksnya sekali lagi falyafrahu, bukan falyasumu. Andaikan ayat Al-Qur'an memberikan sebuah konteks qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyasumu, maka ungkapan kegembiraan itu maka kita juga harus mengungkapkan sama seperti Rasulullah, yaitu dengan cara berpuasa. Nah, sebetulnya inti daripada sebuah hal ekspresi kegembiraan itu yang penting substansi ajaran agama tetap terjaga. Sementara aktualisasinya boleh kita aktualisasikan dalam bentuk apapun dalam konteks ini selama tidak bertentangan dengan agama. Kita mengundang banyak manusia, mengundang banyak sahabat dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Kemudian dalam Maulidur Rasul ini adalah sebuah wadah. Wadah di situ banyak bersedekah, banyak pembacaan sholawat, banyak pembacaan Al-Quran dan yang lain-lain. Konteks wadahnya silahkan berbeda-beda, tetapi esensi pokok substansinya adalah sama, yaitu kegembiraan, ungkapan kegembiraan.
Yang penting terkait dengan sebuah ungkapan kegembiraan tidak terlalu berlebih-lebihan. Sementara yang kedua, kenapa kita memperingati Maulidur Rasul? Kenapa kita harus memperingati Maulidur Rasul terkait dengan peringatan daripada kelahiran baginda Rasul? Ini sebetulnya untuk meneguhkan hati manusia. Jadi manusia, lebih-lebih pada era sekarang, kalau kita dikatakan, ya sebetulnya orang dikatakan cinta kepada Rasulullah tidak cukup dikiaskan dengan sebuah ungkapan puisi. Tidak cukup dikiaskan dengan ungkapan kata-kata, saya cinta Rasulullah. Tidak cukup. Apakah cukup? Bagaimana kalau diungkapkan dengan sholawat? Banyak sholawat, banyak baca sholawat. Sebetulnya juga tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan sebuah kiasan kata, tidak hanya cukup dengan sebuah hal kegiatan atau kegiatan yang banyak bersolawat, walaupun bersolawat itu juga sudah bagus ya. Dalam konteks bersolawat, solawat satu saja, maka dia akan mendapatkan 10 derajat kebaikan dengan bersolawat. Dan solawat pun juga tidak ada sebuah ketentuan harus A, harus B, dimanapun kita bersolawat, maka tentu di situ adalah yang terbaik. Namun kecintaan kepada Rasul harus kita buktikan ittiba'ur Rasul. Yang dimaksud dengan ittiba'ur Rasul seperti apa? Kita ikut meneladani suri tauladan daripada hidup dan kehidupan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Jadi sudah ada dari di Rasulullah, pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Maka untuk meneguhkan hati dibacakan sebuah hal yang namanya riwayat kehidupan beliau melalui pembacaan Barzaji. Itu adalah sebuah hal ciri-ciri atau sebuah hal perjalanan syirah kehidupan baginda Rasul selama masa dilahirkan sampai beliau meninggalkan dunia ini. Sehingga tumbuh kembali semangat pada diri manusia bahwa kehidupan dan hidup ke depannya harus sesuai dengan semangat yang ada pada diri Rasulullah. Mungkin itu sebatas pengantar yang dapat saya sampaikan, bahwasanya esensi pokok hal yang dapat kita ambil sebuah nilai manfaat dari sebuah peringatan dari Maulidur Rasul atau peringatan kelahiran baginda Rasul ini pada esensinya adalah idharul farhi wassururi, menampakkan ekspresi kegembiraan, ekspresi kebahagiaan atas kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti apa? Silahkan dikemas sesuai dengan tradisi yang ada pada masing-masing tempat atau pada masing-masing daerah. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kakak Media yang ada di rumah, itu tadi banyak sekali pelajaran yang bisa dapat kita ambil dari keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sebelum kita menutup di segmen kali ini, mungkin Bapak ada hal-hal yang ingin disampaikan, harapan, kesan, dan saran terkhususnya teman-teman di YIN Kediri. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, secara garis besar semua pecinta, semua mitra kakak media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang ini lebih penekanannya kepada mahasiswa karena memang ini adalah dalam sebuah kajian yang dirilis oleh mahasiswa, sebagaimana mahasiswa adalah kaum intelektual. Mahasiswa merupakan sebuah aset yang nantinya sebagai tonggak harapan bangsa, yang maju atau mundurnya sebuah negara ada di tangan mahasiswa, seorang pemuda, yang mana nantinya seorang pemuda yang memiliki ketangguhan, tangguh lebih dalam hal terkait dengan hal-hal apa yang disebut dengan ittiba'ur Rasul. Kita tidak hanya sebatas memperingati Maulidur Rasul hanya sebatas seremonial saja, tetapi harus bisa mengambil makna agung yang ada pada sebuah peringatan daripada Maulidur Rasul. Sebagaimana saya ungkapkan dari awal, dari pesan tadi, salah satunya adalah meneguhkan hati, memunculkan kembali, menghadirkan kembali figur seorang yang namanya manusia biasa, tapi tidak seperti biasanya manusia. Itulah Rasulullah. Basyarun laisa kal basyar. Manusia biasa, tapi tidak biasa seperti biasanya manusia itu. Jadi kita manusia. Jadi kalau umpamanya kita diharuskan mengikuti Rasulullah yang beliau adalah manusia, wajar karena yang kita tiru, yang kita ikuti adalah manusia biasa. Beda kalau kita diperintahkan untuk mengikuti malaikat, ini di luar kewajaran kita. Maka satu,
agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yang dianggap mencintai baginda Rasul. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak hanya sebatas dengan ungkapan kata, tidak hanya sebatas dengan ungkapan puisi, maka jadikan cinta kepada Rasul dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, semua suri tauladannya kita terapkan dalam kehidupan. Insya Allah kita akan mendapatkan janji beliau. Apa janji beliau? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata baginda Rasul, ingat yang dimaksud cinta itu sudah saya jelaskan. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersama denganku. Mudah-mudahan kita semua, mahasiswa YN Kediri, para mitra, para pemirsa KK Media yang ada dimanapun, kita bersama-sama di surganya Allah, dipertemukan dengan baginda Rasul karena kecintaan kita kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ya Pak ya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa KK Media yang di rumah. Dan mudah-mudahan kita semoga bertemu di pertemuan berikutnya. Amin, insya Allah. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan mengenai keutamaan memperingati Maulid Nabi. Bahwasannya Maulid Nabi itu adalah mengekspresikan kegembiraan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah bukan hanya sebatas ucapan saja, puisi ataupun kiasan. Harus banyak melakukan tindakan seperti itu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nafik tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Dinda Putri, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Dinda Putri beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.